S356. Rashid sedang video call dengan Hilda di area lebar. Dia dimabuk kepayang tiap hari oleh istri seksinya itu. Setelah selesai pamer kemesraan, Rashid mengedip manja pada Dimitri. Apa? Pamer? Ketus Dimitri. Ramuan ajaibnya, dong. Akhir bulan ini aku mau menginap 2 malam di hotel. Hanya berdua, menikmati kebersamaan setelah penat bekerja. Tuan Sean memberiku cuti 2 hari 2 malam. Sahut Rashid. Dimitri diam saja. Aku tak pernah cuti. Aku nggak nanya. Jawab Rashid. Dimitri mendelik sinis pada Rashid. Mintalah cuti sana. Cetus Rashid sembari meneguk kopi racikannya. Mana bisa? Rumah makin ramai dan aku sibuk. Suzana juga sibuk mengatur ini itu. Heran, kapan lelahnya dia? Oh, dia lelah jika aku buat tanda merah tiap malam. Kekeh Dimitri. Mana ramuanku? Istriku pun akan kubuat lelah tiap malam. Dimitri kembali diam. Dim. Mana ramuan ajaibnya? Dimitri menyeduh teh chamomile untuk Rashid. Silakan diminum. Ucap Dimitri. Ini sih teh chamomile sak. Ujar Rashid. Ya, memang hanya teh chamomile sak yang kuberikan padamu. Sebelumnya aku minta maaf, bukan maksud hati berdusta atau menipumu. Dimitri merasa sudah waktunya untuk berterus terang pada Rashid. Rashid mengernyit. Ada apa? Aku sudah ditipu olehmu? Kau melakukan penipuan apa padaku? Dimitri duduk serius. Aku hanya membangkitkan rasa percaya dirimu melalui ramuan ajaibku. Tapi sebetulnya ramuan itu hanya teh biasa, tak ada campuran apapun lagi. Sejak awal, Suzana tidak setuju dengan ideku ini. Dia bahkan melarangku menerima lagi uang darimu. Dimitri jeda sesaat untuk melihat reaksi Rashid. Tunggu, membangkitkan rasa percaya diriku? Tanya Rashid. Dimitri mengangguk. Kau itu hanya kurang pede saja. Mana mungkin lelaki tidak merokok, rutin workout, jago bela diri, punya badan kekar serta batang yang keras bisa lemah menaklukkan istrimu. Aku tak percaya. Sejak awal kau memang selalu tak punya rasa percaya diri jika menghadapi perempuan. Tapi aku tak menduga rasa mindermu meluas hingga ke atas ranjang. Jadi aku mensugestimu dengan ramuan ajaibku. Cucu Dimitri merasa lega karena sudah mengutarakan kejujuran. Hening. Rashid terdiam. Dia memandangi ampas kopi di depannya. Matanya pun nyaris tak berkedip. Apa kau masih hidup? Tanya Dimitri khawatir. Rashid mengembuskan napas kasar lalu mengepalkan kedua tangan dan menggebrak meja area lebar. Dimitri terlonjak hingga loncat dari tempat duduknya. Jadi sebetulnya aku gagah perkasa meski tanpa ramuan ajaibmu? Tanya Rashid dengan rahang mengeras. Dimitri mengangguk takut-takut. Masalahnya dia tidak punya kemampuan bela diri, bahkan Suzana saja pintar ilmu bela diri. Dimitri hanya pintar memasak. Wajah tegang Rashid kembali mengendur bahkan melunak. Selama ini kau menertawakan kebodohanku? Rashid berkata sendu. Dimitri melongo. Kau tidak bodoh, Rashid. Kau itu hebat, andalan keluarga Dharma Wangsa serta seorang pejantan tangguh. Percayalah, kau itu istimewa. Rashid menunduk dalam tapi lalu mendekatkan wajahnya pada Dimitri yang sudah kembali duduk di kursinya. Kembalikan semua uangku. Dimitri mengangguk. Oke, aku akan menyicilnya sedikit-sedikit mulai bulan depan, ya? Tidak. 1 juta tiap bulan sampai lunas. Ucap Rashid. Dimitri menghela napas. Kenapa tidak kau relakan saja? Anggap saja itu sedekah untuk belahan jiwamu. Enak saja. Kau berdusta dan aku tertipu. Wajar kalau aku minta ganti rugi. Gajimu itu sangat besar, Dim. 1 bulan 1 juta masa ia tidak sanggup? Benar kau ingin semua uangmu kembali?
Setelah kau mendapatkan rasa percaya diri menaklukkan istrimu tiap malam? Dimitri mencoba bernegosiasi. Rashid tertegun sejenak. Kita lihat malam ini, apa aku akan tetap menjadi pejantan tangguh setelah tahu kau membodohiku. Jika aku tetap kuat hingga detik terakhir istriku terkulai, aku akan merelakan semua uang yang sudah kau rampas paksa dariku. Hah? Rampas paksa? 2 bulan lalu kau memaksaku menerima uangmu. Kau bilang kau dapat bonus. Please, jangan fitnah aku. Tapi kau sudah main-main denganku, Dimitri. Percayalah, aku serius. Sugesti dariku demi umur panjang pernikahanmu. Rashid menghela napas seraya mengetuk-ngetukkan ujung jari ke meja, kakinya bergoyang. Sebaiknya aku pulang. Kau berdua saja aku akan kuat seperti biasanya. Rashid melesat dari area lebar. Dimitri mengusap dada. Seketika dia melangitkan doa agar Rashid tetap percaya diri menggempur Hilda malam ini. Rashid bertemu Ranti di teras rumah Shan. Nyonya Ranti? Rashid mengenali Ranti sebagai Ibu Okan, istri Taruman. Aku sudah janji temu dengan Nyonya rumah. Tolong rahasiakan kedatanganku ke rumah ini dari Okan dan suamiku. Pinta Ranti. Baik, Nyonya. Rashid berpamitan hendak pulang. Lani pun muncul di teras. Dia menyambut kedatangan Ranti untuk menemuinya. Keduanya berbasa-basi beberapa saat. Setelah dirasa bincang-bincang manja tamu dan tuan rumah selesai, Ranti segera mengutarakan maksud utama menemui Lani. Aku ingin bertemu dengan Cinta dan mempertemukannya dengan ayahnya. Taruman sekarang sudah berubah. Kau pasti sudah mendengarnya dari Okan. Okan sekarang sudah sangat jarang menghabiskan waktu di apartemen, selalu saja pulang ke rumah. Sekarang saja mereka sedang memancing bersama. Hobi Taruman memang memancing, dan saat Okan kecil, Okan selalu saja diajaknya. Papar Ranti. Lani memang mendengar perihal perubahan Taruman dari Sean juga Okan. Hanya saja untuk Sisi, Lani masih belum berani membujuknya. Kepergian Ashifa yang mengejutkan masih menyisakan kepedihan yang mendalam di hati Sisi, terlebih Sisi mengetahui kisah Taruman dalam kehidupan Ashifa. Aku akan berusaha bicara baik-baik dan memberi pengertian pada Sisi. Walau bagaimanapun, Taruman tetaplah ayah kandungnya. Aku senang Bu Ranti berkenan membuat hubungan Sisi dan ayahnya membaik. Aku sangat menghargainya. Ucap Lani. Tak ada alasan bagiku untuk menjauhkan Sisi dan ayahnya. Aku ingin Taruman menebus kesalahannya pada Ashifa dengan mengasihi Sisi tentu saja. Sahut Ranti. Semoga hati Sisi bisa melunak dengan niat baikmu. Sisi cukup akrab dengan Okan. Tiap Okan ke rumah, Sisi selalu mencandainya kapan nikah. Aku yakin, Sisi pada akhirnya bisa menerima Taruman, dia hanya perlu waktu saja. Lani tersenyum. Ranti tertegun sesaat. Perempuan yang selalu ada di hati Okan adalah menantu keluarga Dharma Wangsa. Apa tiap kali Okan berkunjung ke sini, Saskia ada? Kudengar Saskia sempat tinggal lama di rumah ini. Lani mengernyit. Kenapa Ranti menanyakan tentang Saskia? Memang kenapa menanyakan Saskia? Dulu ia selagi belum menikah dan Aleska sedang koma, Saskia tinggal di sini. Orang tua Aleska sedang renovasi rumah jadi untuk sementara tinggal di sini. Tapi karena suamiku menyukai suasana rumah yang ramai, mereka cukup lama tinggal di rumah ini. Tapi Okan sering ke sini setelah keluarga Om Davin pindah ke rumahnya lagi. Sejak cucunya berusia 6 bulan. Karena Saskia melahirkan juga di rumah ini. Jelas Lani panjang lebar. Tapi ada hubungan apa Okan dengan Saskia? Ranti sedikit kaget dengan pertanyaan Lani. Apa Lani tidak tahu jika Saskia lah penyebab Okan masih melajang hingga saat ini? Okan satu kampus dengan Saskia juga, bukan? Dulu aku sempat ditanya-tanya susu hamil dan beli baju ibu hamil. Kupikir dia menghamili anak gadis orang, tapi ternyata dia merasa iba pada Saskia karena dia pikir Saskia hamil lalu ditinggal pergi lelaki yang menghamilinya, padahal sebenarnya Aleska sedang koma. Untung saja Ranti hafal benar cerita Okan tentang Saskia. Iya, Okan pria baik. Dulu sangat perhatian pada Saskia.
Lani menimpali dan sedikit bertanya-tanya dalam hati. Apa dulu sebetulnya Okan sempat menaruh hati pada Saskia? Setelah Ranti pulang, Lani merenung di kamarnya. Pertanyaan Ranti tentang Saskia cukup mengganggu pikirannya. Di dalam kamar, ingatan Lani melambung ke masa lalu, masa di mana Okan hendak menodainya tapi bersikap baik pada Saskia bahkan berakhir menjadi salah satu orang kepercayaan Sean di perusahaan. Karena penasaran, Lani menelpon Sean yang meski hari Minggu pun Sean harus bermain goli dengan rekan-rekan bisnisnya. Sayang, apa Okan pernah bercerita tentang Saskia? Hening sesaat. Kenapa kamu menanyakan hal itu? Tanya Sean di seberang telepon. Jawab aja, sih. Rajuk Lani. Enggak. Kenapa? Sean berbohong. Dia menjaga rahasia hati Okan dengan rapat bahkan dengan Lani sekalipun Sean tidak menceritakannya. Nanti saja kalau pulang aku cerita. Kamu lanjut golf aja lagi. Telepon diakhiri. Dimas pulang sore hari dengan bersiul senang berjalan dari pos satpam menuju gazebo. Dimas! Teriak Dora dari kursi teras. Dia melambai pada Dimas. Dimas urung menuju gazebo, dia menghampiri Dora. Dari mana sih? Dicariin ke semua sudut rumah nggak ada, di telepon nggak diangkat, sampai kolong lemari dicariin nggak ketemu juga. Dari mana? Cecar Dora. Dimas nyengir. Kangen? Ya. Hi, enggak. Ya. Aku tadi pengen pancake durian yang di depan tapi pengen kamu yang beliin. Sahut Dora ketus. Emang nggak ada yang lain yang bisa nemenin beliin? Ada Mbak Nei, Mbak Sri, Om Tovan, Om Yuki. Ada Kak Rangga juga. Aku pengen kamu yang beliin. Ketus Dora. Terus sudah beli pancakennya? Tanya Dimas sabar. Belumlah, kamunya aja baru nongol. Gerutu Dora. Sana beliin. Titah Dora. Dimas balik badan tanpa berkata apa-apa lagi. Jalan kaki ke gerbang perumahan memang dekat padahal. Entah kenapa Dora lebih senang Dimas yang membelikan. Tak memakan waktu lama Dimas kembali dengan membawa pesanan Dora. Nih, pancake-nya, Tuan Putri. Dimas meletakkan paper bag mini berisi pesanan Dora. Tadi kamu habis kemana seharian? Selidik Dora. Dari rumah Gendis? Jawab Dimas. Dora melongo. Gendis? Dimas mengangguk. Ngapel? Dora terkikik. Dimas mesem-mesem. Emang kamu doang yang diapelin? Aku juga boleh dong ngapel. Seketika pecah tawa Isadora. Dimas, jadi benar kamu diet gegara lagi naksir cewek. Tawa Dora semakin keras, merasa geli mengetahui Dimas mendekati Gendis, teman sebangkunya di kelas. Esti, cewek ketawa ngakak begitu. Anggun dikit kenapa, sih? Dumel Dimas. Karangga, Kak Sisi. Sini, deh. Ada gosip today. Teriak Dora. Dimas beranjak dari kursinya lalu membekap mulut Dora. Berisik banget ini anak. Jangan ember. Dimas panik. Tapi percuma, Sisi dan Rangga sudah muncul di teras. Ada apa ini? Biasa banget kalian ribut mulu kerjaannya tiap hari. Ujar Sisi. Dora berhasil melepaskan diri dari bekapan tangan Dimas. Dia berkelit dan berdiri sembari menunjuk Dimas. Aku tahu Dimas diet karena bener lagi naksir cewek. Kenapa seharian ini Dimas ngilang dari rumah ternyata habis ngapelin Gendis? Dora terbahak geli. Gendis teman sebangkumu, Ra? Tanya Sisi. Dora mengangguk lalu mendekat pada Rangga dan bergelayut manja di lengan kakak laki-lakinya itu. Rangga mesem melihat Dimas yang salah tingkah dan mengacungkan bogem pada Dora. Kamu bukan temanku lagi loh, ya. Ember banget,
Dimas menggerutu. Udah, nggak usah malu. Gas terus kalau memang gendis bisa bikin kamu semangat jadi makin langsing dan senang olahraga. Itu berarti gendis memberi pengaruh baik buatmu, Dim. Tukas Rangga. Dimas salah tingkah, dia berlari masuk rumah menuju kamarnya. Di kamar, Dimas duduk menenangkan diri. Dia menghela napas dalam. Aku diet dan ingin kelihatan tampan bukan karena gendis, Sarah. Itu karenamu. Aku sengaja main seharian ke rumah gendis. Ini hari Minggu. Kupikir Daniel atau siapapun akan main ke rumah dan seharian ngapelin kamu. Atau mungkin kamu senang berlama-lama belajar main musik dengan Kak Rangga di kamarnya. Dimas menunduk, dia berjalan menuju jendela kamar. Semilir angin sore terasa sejuk di pori-pori kulit wajah Dimas. Duhai angin, sampaikan doaku ke atas sana. Aku bertekad menjadi tampan, langsing dan cerdas. Kubiarkan Dora dengan dunianya saat ini. Aku sendiri pun akan menggapai mimpiku. Menjadi tampan dan sukses serta menjadi chef ternama. Mungkin setelah cita-citaku tercapai, aku punya kepercayaan diri untuk mengutarakan isi hatiku pada Dora. Biarlah Dora dan semuanya menganggap aku menyukai gendis. Aku tak lagi khawatir isi hatiku terbaca oleh yang lain. Mama mewanti-wanti aku untuk mengubur rasa sukaku padamu, Ra. S357. Kak Cinta. Panggil seorang gadis. Dia Anggun, adik kelasnya yang gencar terang-terangan mengejar Guntur. Ya, ada apa? Sahut Sisi mesem kaku. Kak Gunturnya mana? Tanya Anggun. Kemana, ya? Hilang kayaknya. Sahut Sisi asal. Biasanya di mana ada Kak Cinta di situ pasti ada Kak Guntur. Oh, ya, beneran kan ya kalian saudaraan? Anggun duduk merapat di sebelah Sisi. Sisi bengong. Ih, apa sih ini anak SKSD banget? Sisi menggerutu dalam hati. Kenapa nanya kayak gitu? Sisi balik bertanya. Kak Guntur ceweknya siapa sih, Kak? Belum punya, kan? Sama kayak Kak Rangga, most tuane di sekolah tapi dua-duanya kayak kulkas. Rajuk Anggun. Idih, sok manja. Cibir Sisi dalam hati. Anggun mengeluarkan dompet cantik dengan model unik. Aku beli ini khusus di Singapura loh, Kak. Nih, buat Kak Sisi. Anggun menyodorkan dompet dalam kotak pada Sisi. Singapura? Mama sama Papa sudah segambreng beliin aku hadiah dari luar negeri. Dia nggak tahu aja. Sisi masih sibuk membatin. Dan apa maksudnya tiba-tiba dia kasih dompet? Nyogok gitu buat nyomblangin ke Guntur? Hi, big nomor. Serius buatku, nih. Mahal, loh. Cetus Sisi. Anggun mengangguk. Yes, kalau mau sama Kak Gugun, harus baik dong sama Kak Cinta. Kedip Anggun manja. Nah, bener, kan? Baik ada maunya. Oke, barang sogokannya ku terima. Gak baik menolak rezeki. Sisi mengikik dalam hati. 2 jam kemudian, istirahat tiba. Rangga, Sisi dan Rangga makan bertiga di kantin seperti biasa. Gun, Anggun kasih sogokan dompet buatku. Bagus, enggak? Sisi memperlihatkan dompet cantik pemberian Anggun. Nyogok? Nyuap maksudnya? Tanya Guntur. Hei nyuap buat apa? Tanya Guntur. Buat biar urusan ngejar kamu jadi lancar jaya. Jawab Sisi. Guntur dan Rangga mesem. Memang kamu ikhlas kalau Anggun lancar jaya ngejar Guntur? Tanya Rangga. Sisi diam. Kok, Dim? Goda Rangga menyikut lengan Sisi hingga makanan Sisi disendok tumpah ke bajunya. Sisi tidak marah, mana bisa dia marah pada Rangga. Rangga dan Guntur sibuk membersihkan makanan di rok Sisi. Enaknya punya Arjuna dan Bima, 2 pengawalku, baik-baik ya kalian. Kakak Sisi. Jadi gimana, Gun?
Anggun yang mana, Ci? Tanya Rangga. Tuh, anaknya kesini. Desis Sisi pura-pura cuek. Halo, boleh gabung, enggak? Tanya Anggun super ramah. Oh, boleh, silakan. Rangga menjawab datar. Sisi tersenyum hambar pada Anggun. Entah kenapa dia merasa tak nyaman dengan keberadaan Anggun. Cemburu, ya. Mukanya ya siem bener. Rangga sempat-sempatnya mengirim pesan pada Sisi. Cemburu? Enggak, ya. Aku masih jauh lebih oke dari cewek di depanku. Balas Sisi. Rangga ingin tertawa saja membaca balasan Sisi. Itu cemburu, why? Pakai bilang kamu masih jauh lebih oke dari cewek depan kamu. Dia nggak sadar. Rangga memberi emotikan tertawa banyak sekali. Ish, apaan sih, enggak? Jangan ngarang. Balas Sisi. Rangga dan Sisi sibuk berbalas pesan, sementara Guntur berbincang akrab dengan Anggun. Sisi mendelik sebal pada Guntur yang tampak ramah pada Anggun. Dia mendadak merasa tidak berselera makan. Aku duluan, ya. Mules. Sisi beranjak dari duduknya. Rangga mesem tertahan, sementara Guntur hanya bisa garuk-garuk betis kegirangan karena Sisi tampak cemburu. Makan siang selesai. Rangga dan Guntur tergelak mengingat betapa Sisi menunjukkan kecemburuannya. Sisi belum sadar kalau dia cemburu. Cetus Rangga. Senangnya hatiku hilang panas demamku, oh cintaku. Guntur bersorak girang. Rangga ikut senang karena akhirnya Sisi bisa membuka hati pada Guntur. Selamat bro. Jangan lupa sujud syukur. Kalau sudah dimiliki, jagat cinta baik-baik. Sedikit saja hatinya terluka, kau akan berhadapan denganku. Tanda Rangga. Yes, yes. Satu hari lagi jawabanku dapatkan dari Sisi dan aku yakin jawabannya adalah aku bersedia menjadi pacarmu. Guntur memekik kegirangan. Sebentar lagi si Ariel Tatum KW akan jadi milikku. Rangga ikut senang melihat Guntur begitu riang dan bersemangat. Kilasan masa lalu kehidupan masa kecil mereka di panti asuhan berkelebat dan bersinggungan dengan kebersamaan mereka merendah hari bersama orang tua angkat mereka. 3 anak panti itu kini hidup bahagia dalam gelimang harta. Masing-masing memiliki harapan dan cita-cita. Apakah semua akan terwujud sesuai dengan impian mereka selama ini? Manusia memang selalu punya rencana dalam hidup mereka, tapi Tuhan tetaplah Maha Pembuat rencana. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan dan bulan berganti tahun. 3 tahun kemudian, Aji Saka sudah menikah dengan Asmirandah. Keduanya kerap berbulan madu ke Prancis, tempat kelahiran Sherindita, istri pertama Aji Saka yang wajahnya mirip dengan Asmirandah. Hubungan Taruman dan Sisi sudah membaik. Sisi kerap menginap di rumah Taruman dan menjadi sangat dekat dengan Okan. Oh, ya, Sisi, Guntur dan Rangga sudah lulus SMU. Mereka masuk di kampus yang sama hanya berbeda jurusan. Sean ingin menguliahkan Rangga dan Sisi ke luar negeri, tapi kedua anak itu menolak, dengan alasan sekolah di dalam negeri pun sama bagusnya. Terlebih, Rangga tak ingin berjauhan lagi dengan Wiratama. Keluarga Wiratama pun sudah berubah sejuk sejak kasus kecelakaan dirinya dan Mutiara terungkap. Ofelia dan kedua anaknya yang menjadi dalang kecelakaan tersebut. Prabandi ayah Wiratama menceraikan Ofelia. Ofelia dan kedua anaknya tidak lagi tinggal di rumah megah Wiratama. Kini Wiratama tinggal bersama Prabandi dan Anissa, selain para asisten rumah tangga tentunya. Rangga kerap menginap di rumah Wiratama. Dora bahkan Sisi pun sering menginap di sana. Lanita pun sudah melahirkan anak laki-laki yang sehat dan diberi nama Arthur Leonard Dharmawangsa dengan nama panggilan Lian. Masih ingat Ustaz Ridwan? Pimpinan Ponpes Sanggraloka yang kini semakin banyak menerima anak didik dari berbagai daerah. Ustaz Ridwan dan Diah Pitaloka positif mengadopsi Alfian, sementara Yulia aktif menjadi pengurus Ponpes Sanggraloka.
Bagaimana dengan Sri? Sri masih betah melajang. Dia mengabdikan seluruh hidupnya untuk keluarga Dharma Wangsa. Sri enggan menikah karena harus membagi waktu antara suami dan pekerjaannya di keluarga Sean, sementara Johari memang sudah menikah sejak awal tapi keluarganya berada jauh di Palembang. Tahun ini, Johari memboyong anak istrinya tinggal di Jakarta. Dora dan Dimas sudah duduk di bangku SMU. Dimas menjadi semakin dekat dengan Gendis. Semua orang tidak tahu jika Dimas dan Gendis terlibat perjanjian pura-pura dekat demi menutupi kecurigaan semua orang. Cinta sudah resmi berpacaran dengan Guntur. Sisi seutuhnya sudah melupakan perasaannya pada Rangga. Perhatian dan kegigihan Guntur melunturkan nama Rangga yang pernah sangat istimewa di hati Cinta. Lanita pun kini sudah melepaskan kemelekatannya pada Rangga. Dia tidak lagi memaksa Rangga untuk menjadi anaknya. Rangga memang keturunan Terah Tanjung Kusuma meski Wiratama dan Mutiara hanya menikah siri. Aku tidak boleh serakah. Sudah kucapai semua kemilau dunia. Anak-anak yang manis, soleh dan sehat. Suami yang tampan, kaya serta setia. Jika aku terus mengharapkan Rangga menjadi milikku, rasanya aku akan menjadi orang yang paling serakah di dunia ini. Rangga bukan anakku melainkan anak kita bersama. Begitulah ucapan Lani pada Sean dan Wiratama. Dora melalui masa remaja yang gemilang dan ceria. Dia kerap membujuk Lani dan Sean agar Dora terjun ke dunia entertainment. Banyak produser dan sutradara yang tertarik pada Dora saat sesekali gadis cantik itu ikut menemani dia ke lokasi syuting. Padahal tujuan Dora hanya ingin kenal dengan para desainer tanah air kenalan dia. Dora tidak tertarik menjadi artis. Dia tidak bisa bernyanyi ataupun berakting. Dora hanya senang menggambar mendesik baju-baju cantik. Bahkan kini, dia jarang membeli baju. Dora mendesik bajunya sendiri lalu meminta bibinya Nilam yang punya usaha konveksi membuatkan baju khusus untuknya. Oh, ya, satu kabar menyenangkan. Anissa yang mirip dengan artis tanah air Happy Salma sudah resmi jadi istri ketiga Wiratama dan kini sedang mengandung 5 bulan. Yulia menerima kabar pernikahan Wiratama dengan legowo. Dia memutuskan mengabdikan dirinya di pesantren milik keluarga Dharma Wangsa. Oh kan? Dia sedang menjajaki hubungan dengan seseorang yang masih dirahasiakan. S35